Assalamualaikum Aa Teteh, apa kabarnya hari ini? Kita akan belajar tentang bilangan desimal. Bilangan desimal. Coba sebelumnya Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan desimal. Ada yang udah tahu belum bilangan desimal itu apa? Belum ya? Nah, Ibu kasih tahu, bilangan desimal berasal dari pecahan per 10, pecahan per 100, pecahan per 1000, dan seterusnya. Bisa juga pecahan per 10.000. Coba, apa saja contoh bilangan desimal itu? Contohnya gimana? Contohnya nih 0,8 Nah, contohnya seperti ini. Dibacanya ini berapa? 0,8. Yang ini 2,29. Bukan 2,29. Tapi berapa? 2,29. Ingat ya. Bukan 2,29. Nih, sekarang 0,215, bukan 0,215, bukan, tapi 0,215. Sekarang terakhir, ini berapa? 12,77. Nah, sekarang kalian sudah mengenal ya bilangan desimal itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Coba bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan dulu ya. Tadi kan kalau bilangan desimal itu adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Coba kalau per 10, per 100, dan per 1000. Nah, dari bilangan ini kalian harus tahu dulu, pasti kalau pecahan per 10 ini angka di belakang komanya pasti satu angka. Sedangkan pecahan per 100 ini angka di belakang komanya pasti ada 2 angka. Sedangkan yang per 1000 angka di belakang komanya pasti ada berapa? Pinter, 3. Nah, kalian harus ingat dulu ya, kalau per 10 atau pecahan 10 angka di belakang komanya ada 1. Kalau per 100 angka di belakang komanya ada 2. Sedangkan kalau per 1000 angka di belakang komanya ada 3. Hebat. Nah, sekarang kita langsung ke contoh bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal. Nah, lihat, Ibu sekarang sudah punya contoh pecahan 5 per 10. Nah, tadi ingat-ingat, kalau misalnya pecahan per 10 belakang komanya ada berapa angka? 1. Kalau per 100 belakang komanya ada berapa angka? 2 angka. Kalau 1000 berarti di belakang komanya ada 3 angka. Nah, sekarang lihat, di sini ada pecahan 5 per 10. Berarti penyebutnya 10 ya. Berarti kalau misalnya 10 di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1 angka. Nah, berarti di belakang komanya di sini ada 1 angka. Gimana caranya? Caranya kita tinggal memindahkan pembilangnya saja.
Nah, kita tinggal memindahkan pembilangnya ini ke mana? Ke pola bilangan desimal. Nah, di sini ada bilangannya berapa? 5. Berarti angka 5 ini kita pindahkan ke belakang koma. Berarti kita pindahkan ke sini ya. Nah, kemudian karena di pembilangnya hanya ada angka 5, maka di depannya kita tulis angka 0. Nah, angka 0. Sehingga pecahan 5/10 jika diubah ke bilangan desimal, maka hasilnya menjadi 0,5. Contoh lain, sekarang ada pecahan 13/100. Coba perhatikan, nolnya ada 2/100, berarti nolnya ada 2. Maka di belakang komanya ini ada berapa angka? Ada 2. Pinter, 1, 2. Sama seperti yang tadi, kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Pembilangnya yang mana? Yang atas. Yang atas ini kita pindahkan ke belakang koma. Berarti tulis berapa dulu? Angka 3, kemudian berapa? 1. Terus gimana Bu angka depannya? Angka depannya kita tulis saja berapa? 0, karena tidak ada lagi angka lain, maka kita tuliskan 0. Sekarang contoh lagi, bilangan pecahannya 25/1000. Nah, kalau ini per 1000, berarti di belakang komanya ada berapa angka? 3. Pinter. Nah, 25/1000 kan kita bakal memindahkan pembilangnya ke belakang koma, sedangkan pembilangnya ini hanya 2 angka. Gak apa-apa, kita pindahkan saja. Berarti dimulai dari belakang, dari angka 5. 5-nya ke paling belakang, 2-nya ke depan angka 5. Terus ini diisi apa, Bu? Nah, yang di sini karena di pembilangnya sudah tidak ada angka lagi, hanya ada angka 5 dan 2, maka di sini ditulis angka 0 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi pecahan 2/1000 ini bilangan desimalnya adalah 0,025. Sekarang Ibu sudah punya contoh lain, yaitu pecahan 1/4. Nah, kenapa Bu kok pecahannya 1/4? Kenapa penyebutnya 4, enggak per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya? Coba gimana cara mengubah pecahan 1/4 menjadi bilangan desimal? Ada yang udah tahu? Caranya yaitu ubah penyebutnya menjadi bilangan atau per 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, 4 ini coba biar jadi pecahan 10 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau 4 dikali 2 jadi 8. Kalau 4 dikali 3 jadinya 12. Nah, berarti 4 ini nggak bisa diubah menjadi per 10. Berarti biar jadi bilangan berapa? Bilangan per selanjutnya, yaitu per 100. Berarti 4 ini dikali berapa? Biar jadi per 100. Berapa? Pinter, dikali 25. Berarti kalau penyebutnya dikali 25 biar jadi per 100, maka pembilangnya juga dikali 25. Nah, 1 dikali 25 berapa? 25. Sehingga didapatkan
menjadi 25/100. Nah, sekarang udah menjadi pecahan per 100, baru kita bisa ubah menjadi bilangan desimal. Gimana caranya? Kan ini 25/100 ya. Berarti di belakang komanya ada berapa angka? 2 angka. Pinter. Berarti ada 2 angka. Gimana caranya? Caranya kita tinggal memindahkan pembilangnya saja ya. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang koma. Yang paling belakang ini berapa? Angka 5. Kemudian depannya 2. Nah, angka di depan komanya kita tulis berapa? 0. Pinter. Sehingga pecahan 25/100 ini diubah ke bilangan desimal menjadi 0,25. Ibu lupa ngasih tahu. Nah, yang tadi itu cara yang pertama. Kalau ada cara yang pertama, pasti ada cara yang kedua. Coba gimana caranya, Bu? Caranya menggunakan pembagian kurung. Masih ingat kan pembagian kurung? Berapa? 1/4 ya. Nah, pecahan 1/4 kita menggunakan pembagian kurung. Seperti ini. Angka satunya di dalam, sedangkan angka 4-nya di luar. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang lihat. 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa, berarti kita tambah angka di pinggir 1 di sini 0. Nah, kalau kita menambahkan angka 0 di dalam kurung ini, berarti AA sama Teteh juga harus menulis angka 0 di atas dan komanya. Gimana? Kalau AA dan Teteh menambahkan angka 0 di dalam bagi kurung ini, berarti harus menuliskan angka 0 di atas kemudian memakai koma. Nah, seperti itu ya. Kemudian sekarang menjadi 10 dibagi 4. Coba 10 dibagi 4 bisa nggak? 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10 dan tidak lebih dari 10. 4 dikali 2. Pinter. Karena kalau dikali 3 jadi 12, lebih dari 10 nggak bisa ya. Nah, jadi hasilnya 2. Sekarang 2 dikali 4 seperti biasa. Berarti 8. Sekarang 10 dikurangi 8, kita kurangi ya. 10 kurangi 8 hasilnya 2. Pinter. Nah, 2-nya ini kita tambahkan 0 sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kita tulis di atas. Nah, kemudian 5-nya dikalikan ke 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kurang nih. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, sehingga pecahan 1/4 diubah ke pecahan desimal sama ya kayak tadi, 0,25. Sama nggak kayak yang cara pertama? Sama. Coba ibu kasih contoh lain ya. Misalnya pecahan 5/20. Nah, coba kita lihat. Kalau pecahan 5/20 ini, lihat penyebutnya 20, berarti kita ubah ke pecahan per berapa? Per 10 nggak mungkin karena penyebutnya udah 20. Kalau per 100 coba 20 dikali berapa biar hasilnya 100? Berapa? Pinter. 20 dikali 5 ya. Berarti penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. Jangan lupa kalau penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. Maka didapat berapa? 20 dikali 5 sama dengan
100. Kalau 5 dikali 5 sama dengan 25. Sehingga didapat ya pecahan per 100. Kalau sudah seperti ini, caranya gimana, Teh? Tinggal masukkan ke pola ya. Nah, polanya seperti ini. Kalau pecahan per 100 berarti di belakang komanya angkanya ada 2 ya. Di belakang komanya kalau per 100 ada 2 angka. Nah, gimana caranya? Kita tinggal masukkan saja pembilang yang ini, kita masukkan ke sini ya. Berarti jadi di belakangnya angka 5, kemudian angka 2, karena nggak ada lagi angka lain, maka di sininya ditulis 0. Pintar. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, coba 5 per 20. 5-nya di dalam, 20-nya di luar. 5 dibagi 20 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kalau nggak bisa, kita tambahkan 0 di dalam, dan di atasnya gimana? Ditambahkan juga angka 0, kemudian memakai koma. Jangan lupa, kalau di dalam kurungnya ditambahin 0, berarti di atas juga ditulis 0 dan koma. Sehingga sekarang boleh dibagi 50 dibagi 20 dapat berapa? 20 dikali berapa biar hasilnya 50? 20 dikali 2. Pinter. 2 dikali 20 sama dengan 40. Kita kurangi. 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Nah, 10 dibagi 20 nggak bisa. Kita tambahkan 0 di sini. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 dikali 20 sama dengan 100. Sekarang kita kurangi. 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Sama kan? Berarti 5 per 20 itu diubah ke pecahan ke bilangan desimal menjadi 0,25. Kemudian sekarang buka buku paket halaman 22 yang dikerjakan hanya nomor A, E, G, dan H. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.